Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya sendiri. Kali ini saya akan membahas perihal garansi yang biasa kita dapatin di saat pembelian handphone ya. Garansi ini mungkin banyak yang tidak menjelaskan secara detail buat pelanggan ataupun kita sendiri yang sedang membeli handphone ya. Kalau saya secara garis besar, garansi itu sebenarnya yang saya tahu itu ada dua, dimana garansi itu eh, tidak sama dengan yang dimiliki oleh seluruh brand. Walaupun secara garis besar garansi untuk handphone itu sama ya, yaitu ada garansi 1 tahun, ada garansi 24 bulan, dan itu dikerjakan di service center. Nah ini saya memilah itu ada dua yang secara apa ya, kalau kalian pengen tahu tuh jadi secara umum secara khususnya. Nah ini saya bahas garansi yang secara umum ya, secara umum dimiliki oleh hampir semua brand. Jadi untuk garansi handphone itu sebenarnya kalau saya lihat untuk semua brand itu setelah kalian beli, misalkan kalau kalian belanja handphone dimanapun ya, kalau setelah membeli dan sudah connect internet itu biasanya garansinya sebenarnya itu masuk ke service center ya. Yang pertama, setiap kalian belanja hampir semua brand itu kalau garansi itu 1 tahun itu masuk ke service center. Kemudian apa aja yang biasanya digaransi ya, hampir semua handphone, semua komponen itu digaransi, biasanya sampai aksesoris seperti kabel data, charger itu semuanya digaransi. Memang kalau aksesoris rata-rata sekitar 6 bulan. Baterai itu juga biasanya rata-rata 6 bulan. Kemudian perlakuan service centernya itu seperti apa sih, garansinya seperti apa. Jadi hampir semua brand, nah itu hampir semua brand itu kalau seumpama kalian beli 1 kali 24 jam tiba-tiba misalkan layarnya trouble, suara trouble, terus tidak bisa ngecas, terus mungkin kameranya nggak berfungsi secara normal, itu hampir semua brand itu dia melayani kita atau memperlakukan handphone yang kita beli walaupun itu udah baru 1 kali 24 jam itu yang biasanya diganti itu adalah unit yang rusak. Misalkan kita anggap aja layarnya yang bermasalah ya, misalkan layar yang bermasalah itu biasanya layarnya yang diganti, layarnya diganti baru ya. Jadi tidak ada servis itu layarnya diperbaiki, itu nggak ada. Kalau layanan ganti baru servis itu nggak sampai seperti itu. Misalkan kayak mesinnya yang bermasalah atau itu biasanya sampai sebot-botnya itu diganti, terus solokannya misalkan soketnya bermasalah kayak gitu juga, jadi nggak melakukan kayak kayak disolder kayaknya enggak. Jadi spare partnya itu memang per part, kamera yang bermasalah kayak gitu juga per part. Memang kadang ada sebelum masuk ke situ service center itu akan ngecek dulu. Service center itu akan ngecek dulu handphone ini setelah dibeli, walaupun udah 1 kali 24 jam nih handphonenya ini kondisinya gimana. Karena kalau untuk masuk ke ranah servis dan itu tidak membayar atau garansi selama 1 tahun, itu pasti akan dicek dulu. Misalkan handphone itu udah pernah jatuh apa enggak, terus handphone itu kecemplung air apa enggak, kemasukan air atau tidak kayak gitu. Itu kan nanti kelihatan. Jadi pihak service center sudah punya SOP sendiri. Misalkan handphonenya itu di dalam handphone itu ada kayak indikator apa ya, mungkin seperti jenis kertas apa ya, kalau seumpama kena cairan dia akan berubah warna. Jadi secara tidak langsung nggak perlu, mungkin setelah kecemplung air terus dimasukin ke beras atau gimana ya, biar handphonenya kering gitu ya. Tapi di service center tahu kok itu kalau itu kecemplung air, karena di dalamnya ada kayak tandanya yang bikin kita tuh nggak perlu sampai ngecek secara detail kalau itu kecemplung air atau tidak, itu udah ketahuan. Nah kalau seumpama kecemplung air atau jatuh ya memang perlakuan service center itu spare partnya diganti, spare partnya harus bayar. Tapi untuk pemasangan dan sebagainya biasanya tidak dikenakan biaya. Tapi kayak misalkan kecemplung air, botnya kebakar gitu gara-gara air ya, botnya kalian beli mesinnya itu terus dipasangin sama mereka. Atau mungkin jatuh layarnya garis atau nggak sengaja nih, kadang suka ya, jarang sih kalau cowok, kalau cewek sukanya naruh handphone ditaruh di saku belakang gitu. Kalau dulu
ngetren banget kan, handphone ditaruh di saku belakang gitu, nggak sengaja duduk, layarnya ternyata garis atau pecah kayak gitu. Nah itu kan nggak mungkin kalau kesalahan pabrik kayak gitu ya, udah pasti jelas ketahuan. Tapi kalau seumpama tiba-tiba layarnya bergaris atau warna atau mungkin ada dot pixel, waktu dicek memang nggak ada perlakuan fisik, secara fisik itu sampai handphone itu bikin layar kayak gitu ya, memang bawaan pabrik misalkan kayak gitu ya, itu biasanya sama mereka layarnya diganti baru, terus jadi bukan soal unitnya ya, soal unitnya enggak, jadi layarnya diganti baru, terus yang lama tidak dipakai, tidak diservis dan tidak diapa-apain. Maksudnya tidak diservis untuk kalian, tapi yang kalian terima yang memang baru. Misalkan ya layarnya yang rusak, ya layarnya yang diganti baru. Jadi secara servis itu mereka seperti itu. Misalkan kamera atasnya yang bermasalah, ya kameranya yang diganti. Karena kalau kamera itu kan dia kayak cuman soket-soket gitu ya di dalam itu. Jadi nggak disolder-solder. Jadi satu set itu kamera diganti gitu. Nggak ada servis-servisan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau seumpama, nah yang secara umum seperti itu ya. Nah, secara khusus ini ada servis beberapa brand yang menerapkan gini. Misalkan handphonenya itu tiba-tiba rusak bukan karena kerusakan dari user ya, bukan karena perbuatan user yang mengakibatkan handphonenya rusak, itu rusak sendiri yang diakibatkan oleh memang dasarnya bahan handphone tersebut itu memang cacat dari pabrikan gitu ya. Itu ada yang menerapkan misalkan pembelanjaan 1-7 hari atau 1-14 hari, maka setelah pengecekan dan dinyatakan bisa diganti, itu akan diganti baru. Itu ada beberapa brand yang menerapkan seperti itu. Jadi kalau seumpama beli ada kerusakan 1-14 hari, 1-7 hari, dan itu yang diakibatkan oleh memang cacat pabrik, itu mereka akan ganti baru. Tentunya itu datang ke service center semua ya, semua itu datang ke service center semua, nggak ke toko, kecuali kalau toko menawarkan nanti dititipkan ke kita, nanti kita yang akan bantu. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau seumpama kalian ya, misalkan nih rumahnya sama service center lebih dekat daripada ke toko, ya ke service center aja, sama aja jatuhnya. Daripada ke toko, baru dari toko nanti ngantar ke service center. Kadang ada beberapa toko yang menerapkan nanti kalau udah ada 2 atau 3 atau 4 unit baru dibawa ke service center, karena mengingat letak jarak service center dengan toko itu membutuhkan waktu mungkin sampai seharian gitu. Pengecekannya harus sampai seharian. Nah, saran saya kalau udah kayak gitu mending kalian datang sendiri ke service center, walaupun baru 1 kali 24 jam tetap lebih enak langsung ke service center konsultasi. Nah kayak gitu. Jadi ada 2 ya. Yang pertama service itu memang yang diganti hanya part-part yang rusak. Kemudian ada yang memang diganti satu set full. Tentunya biasanya yang satu set full itu seperti kabel data, charger itu kan udah kena tangan ya, udah kusem ya, udah kucel ya. Jadi biasanya itu yang diganti. Itu yang tidak diberikan, itu yang ditarik dikasihkan ke user, terus yang baru yang satu set yang masih baru itu ditarik sama service centernya dan dijadiin satu sama handphone kalian yang memang udah trouble itu. Jadi kayak gitu. Nah unitnya bener-bener satu set full ganti baru. Tapi itu sekali lagi biasanya durasinya 1-7 hari atau 1-14 hari dari pembelian pertama. Nah jadi seperti itu. Jadi udah ada jelas ya, ada 2 ya. Pertama adalah penggantian spare partnya yang rusak, bukan servis ya. Memang masuknya di service center karena kita kan kadang istilahnya kayak gitu kan melakukan service center ya. Tapi kalau untuk handphone yang baru, garansi 1 tahun atau garansi 24 bulan, itu di brand pertama hampir semua brand itu menerapkan penggantian hanya di part yang rusak, kamera kah atau layarnya kah atau soundnya, hanya partnya yang rusak, tapi yang lain enggak. Tapi diganti baru loh ya, bukan kameranya dicopot, dipretelin terus disolder enggak. Kalau garansi biasanya kayak gitu. Kemudian yang kedua menerapkan ganti baru atau replace. Yang di replace adalah pembelian dari pertama beli mundur ke belakang 7 hari sampai 14 hari. Nah itu kan udah jelas ya. Jadi kalian bisa sebelum belanja handphone, kalian udah tahu nih dari tips saya, bukan tips ya, dari informasi saya garansi handphone itu seperti apa. Jadi kalian bisa mengetahui handphone yang kalian beli
itu masuk kategori apa, masuk kategori yang pertama saya jelasin atau yang kedua. Kalau yang pertama hanya part-partnya yang diganti baru, yang kedua adalah ada masa replace mulai dari 1 sampai 14 hari dari pemulai pembelian pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Banyak yang nggak tahu sih seperti itu tuh, karena taunya kalau orang-orang beli handphone tuh kalau garansi 1 tahun tuh diganti baru gitu. Kayaknya enggak ya, nggak mungkin ya. Kita bisa ngelihat dari nggak hanya handphone sih, seperti kendaraan motor atau apa gitu, mungkin peralatan elektronik yang lain, kipas dan lain sebagainya itu nggak sampai diganti baru, kecuali ya memang ada kebijakan tertentu. Misalkan nih waktu biasanya ini yang make itu pihak penjual ya. Misalkan nih baru buka di depan user ada layarnya misalkan tidak fungsi ya. Itu biasanya memang dari penjual itu langsung ke brandnya untuk minta ganti baru karena memang belum aktif secara keseluruhan. Nah, yang dikatakan secara aktif secara keseluruhan adalah kalau handphone itu pertama sudah connect internet dan sudah terpasang kartu, sudah pernah dipakai untuk sudah katakan kartu, wifi, terus jalan networkingnya untuk internetnya jalan, untuk sudah pernah dipakai untuk buka YouTube, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi koneksi internetnya sudah jalan, itu secara otomatis handphone tersebut sudah aktif di service center. Tinggal ada istilah IMEI ya, IMEI nanti didaftarkan oleh promotor toko tersebut atau sales toko tersebut untuk di upload di aplikasi brand, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu aja, mudah-mudahan sedikit penjelasan saya tentang garansi handphone bisa kalian gunakan di saat kalian pengen berbelanja, dan kalian akan tahu brand mana aja yang menerapkan garansi yang seperti jelasan pertama, dan brand mana yang menggunakan step menggunakan di garansi yang tipe kedua. Mungkin itu aja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.